Seseorang yang memiliki jalan hidup sulit, biasanya memiliki mental dan kedewasaan yang jauh lebih baik daripada orang yang jalan hidupnya mulus dan mudah. Seperti seorang pemimpin sebuah perusahaan yang memiliki banyak aset dan kekayaan, mereka tak mendapatkannya dengan mudah, melainkan jatuh bangun dalam menjalani proses, dikhianati, dan gagal ribuan kali. Ditipu, bangkrut, dan diremehkan banyak orang. Tapi mereka memilih untuk tidak menyerah, melainkan menjadikan setiap kegagalan sebagai pembelajaran untuk diperbaiki, bangkit lagi, kembali berjalan di lorong yang sama, namun dengan cara yang berbeda, sehingga mereka tidak jatuh di lubang yang sama. Banyak pemimpin dan bos besar sebuah perusahaan tidak memiliki titel pendidikan, mereka tidak dididik di bangku sekolah maupun universitas manapun, tapi mereka belajar dari pergelutan mental di medan perang, merintis usaha dengan kemampuan yang dimiliki, menambah wawasan dari pengalaman di lapangan. Jatuh kembali bangun, terhempas kembali bangkit, dan bangkrut kembali memulai dari awal. Orang-orang menilai kehidupan mereka sangatlah nyaman, memiliki rumah mewah, mobil mahal, makan enak, sering bepergian dengan kendaraan, bahkan memiliki sopir pribadi. Orang-orang hanya melihat hasil. Mereka tak mau melihat seberapa keras dan sulitnya proses yang sudah ia taklukkan dengan darah, keringat, dan pengorbanan yang begitu besar. Sekarang, kamu dan jalan hidupmu. Lihatlah wajahmu di cermin. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu pantas menjadi seorang pemenang dalam hidup? Apakah kamu sudah pantas menjadi orang sukses yang memiliki banyak harta dan kekayaan? Tanyakan pada dirimu, berapa kali kamu gagal? Berapa kali kamu jatuh? Dan berapa kali kamu bangkit memilih untuk tidak menyerah dengan hidup? Sudahkah kamu mempertaruhkan semua yang kamu punya? Sudahkah kamu memilih untuk menghadapi situasi sulit, bukan kabur dari masalah? Jika kamu ingin berhasil dan menjadi orang sukses, maka kamu harus memiliki 3 rahasia ini. Pertama, berdamailah dengan dirimu sendiri, maafkan dirimu yang telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu, dan maafkan semua orang yang pernah menyakitimu. Lepaskan semua emosi yang menghambat langkahmu. Sebab, semua itu adalah penghalang besar di awal yang sering diabaikan, padahal memiliki dampak yang sangat besar untuk langkahmu selanjutnya. Memang semua itu terdengar mudah untuk diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Namun, ingatlah, sulit itu berbeda dengan mustahil. Sesuatu yang mustahil itu seperti membuat matahari terbit dari barat ke timur, di mana itu menjadi kendali Tuhan yang tidak bisa kamu lakukan. Sedangkan, sulit merupakan sesuatu yang bisa kamu raih dan kendalikan. Memang tidak mudah, namun juga bukan merupakan sebuah kemustahilan. Emosi di masa lalu yang masih kamu bawa hingga sekarang adalah beban yang selalu memberatkan langkahmu untuk mencapai tujuan besar. Setiap ingin melakukan sesuatu, kamu selalu ketakutan akan kegagalan, atau kemungkinan buruk yang akan terjadi. Sebab, pikiranmu masih membawa beban emosi yang belum kamu selesaikan, dan kamu terus-terusan berada di tempat tanpa sedikit kemajuan. Jadi, lepaskan dulu semua beban itu, berdamailah dengan masa lalumu, maafkan dirimu ataupun semua orang yang pernah menyakitimu. Setelah itu, arahmu akan mulai terlihat, tujuanmu semakin dekat, dan langkahmu mulai terasa ringan dan pasti untuk memilih jalan yang benar. Kedua, belajarlah dari pengalaman orang yang telah meraih kesuksesan. Carilah orang yang berada jauh di atasmu, lihatlah mereka yang sudah duduk di tahta keberhasilan dan amati setiap proses mereka mulai dari awal hingga mencapai puncak kesuksesan hingga saat ini. Pelajari semua itu, mulai dari cara mereka mengamati situasi, melihat peluang untuk mengambil keputusan, merancang strategi dan melangkah untuk eksekusi. Pelajari juga cara mereka menghadapi masalah, sebab masalah akan selalu datang tanpa diundang, tanpa memberi aba-aba sebelum datang. Bagi mereka, setiap masalah merupakan sebuah tantangan untuk melangkah dan membuat bisnis mereka meraup untung besar. Mereka juga menilai sebuah masalah merupakan peluang besar untuk meningkatkan dan memperluas jaringan bisnis dengan cara fokus terhadap solusi, bukan menyalahkan diri, orang lain, maupun keadaan yang tak berpihak. Setiap orang sukses memiliki kacamata tersembunyi, mereka mampu melihat peluang kecil yang bahkan tidak mampu dilihat orang lain, dan kamu memiliki peluang itu. Ikuti jalan mereka namun dengan versi terbaikmu sendiri. Kamu bisa langsung bergabung dengan cara ikut bekerja dengan mereka. Disitulah kamu bisa mengamati dan mempelajari semua yang mereka lakukan. Setelah kamu mempelajari semuanya maka praktekkan semua itu, bangunlah bisnismu sendiri. Ketiga, konsisten. Setelah kamu mulai membangun bisnismu sendiri,
kamu perlu konsisten untuk menjalankannya. Dari 3 rahasia orang sukses yang Gubuk Solusi berikan, ini yang paling sulit. Setiap orang memiliki semangat yang membara di awal, motivasi dan ambisi yang mereka miliki masih utuh, namun tak semua orang mampu bertahan hingga akhir. Kebanyakan mereka gagal dan memilih untuk menyerah di situasi sulit yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seringkali mereka terbuai dengan keberhasilan di awal. Mereka tak mengerti jika setiap jalan tak selamanya halus, ada beberapa lubang yang menanti jauh di depan. Jika kamu tidak berhati-hati, kapan saja kamu bisa terperosok ke dalamnya, bahkan mampu membuat bisnismu rata dengan tanah. Konsisten dalam segala hal membuatmu selalu waspada akan semua hal yang bisa membahayakan bisnismu. Konsisten juga memberimu bahan bakar cadangan yang bisa kamu pergunakan ketika bisnismu mengalami masalah. Kamu juga akan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang mengartikan konsisten sebagai sikap untuk melakukan hal secara terus-menerus. Namun, Gubuk Solusi memiliki sudut pandang lain. Konsisten merupakan strategi membaca situasi serta memberikan respon terhadap apa yang terjadi secara berkala. Contoh, kamu memiliki usaha jualan makanan keliling. Pertama, selain rasa yang harus membuat pelanggan ingin membeli kembali produkmu, yang harus kamu lakukan adalah menentukan jumlah atau kapasitas produk yang akan kamu jual habis dalam 1 hari. Dengan cara memilih tempat dan waktu yang tepat, seperti di dekat sekolah pada saat jam istirahat atau jam pulang sekolah. Hari pertama kamu berhasil menjual habis produkmu. Disinilah kamu harus konsisten dalam membuat produk dengan jumlah dan kapasitas yang sama. Jangan langsung menambah produkmu hanya karena kamu berhasil menjual habis produkmu di hari pertama. Sebab, dengan jumlah produk yang besar setiap hari akan membuat pelangganmu bosan. Namun jika jumlah dan kapasitas produk yang kamu jual sama setiap hari, hal itu akan memberikan nilai lebih terhadap produkmu. Orang-orang akan berpikir bahwa produkmu selain enak juga terbatas. Dengan demikian orang-orang akan antusias membeli produkmu, sebab jika tidak cepat akan habis, dan besoknya lagi orang-orang akan menunggumu lebih awal sebelum kamu datang. Lakukan itu secara berkala dan pelajari algoritmanya. Jika produkmu sudah memiliki nama dan dikenal banyak orang, kamu baru bisa menambah produkmu dengan cara merekrut orang lain untuk menjual produkmu di tempat yang berbeda. Ya, buka cabang di tempat lain agar produkmu semakin luas dikenal orang. Lakukan hal itu secara konsisten hingga bisnismu berkembang menjadi besar dan kamu akan mendapatkan penghasilan tanpa ikut terjun menjual produkmu, sebab kamu sudah memiliki banyak karyawan untuk melakukannya, kamu tinggal menerima hasil dari penjualan produkmu. Ya, itulah 3 rahasia orang sukses yang harus kamu miliki. Jika konten ini berhasil memberimu solusi, maka subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya.